Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kasih dan sukacita Tuhan menjamah hidup kita, menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan, kita muliakan. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami ada duduk di hadirat-Mu. Kami membawa syukur kami kepadamu. Sebab penyertaan Tuhan sempurna. Sebab anugerah-Mu Tuhan nyatakan buat hidup kami. Hari ini kalau kami dapat bernafas, menghirup udara yang segar, semua karena penyertaan-Mu, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Glory bagimu. Terima kasih. Oh, glory, glory. Terima kasih, terima kasih. Iya nama syukur. Puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Sebab jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu. Oh, ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu. Glory bagi nama Tuhan. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu Yesus Tuhan,
Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Oh, ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Nyatakan sekali lagi, bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sembah Tuhan, mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur. Kami bawa hati kami ke altar-Mu, kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Bawa syukur, membawa pujian, sembah. Haleluya, haleluya. Sibirinya glory bagimu, sembah, sembah, sembahmu
kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dan layak terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo, irapasya patakaranamo. Haleluya. Terima kasih. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan. Oh, oh, dan dibarui Yesus, haleluya, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari yang percaya katakan, ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh, dan dibarui Yesus dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari sekali lagi angkat wajahmu di hadapan Tuhan, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, oh, berkat melimpah ada bagiku. Mari dengan iman, percaya, katakan, ku dipulihkan Yesus, oh, dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat ada sukacita, ada sukacita. Katakan sekali lagi, buka kedua tanganmu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh, glory bagimu, dan dibarui Yesus dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat
sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Mari sekali lagi sembah, mari angkat penyembahan-Mu dengan sukacita. Kita bawa pujian kita, pengagungan-Mu hanya kepada Yesus. Oh, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hormat pujian pengagungan hanya bagi-Mu, Yesus. Terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Ini anak glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Irata pakaian nama syiki, papa patakara mata karanamo. Menyembah, menyembah-Mu, 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 Yesus, glory, haleluya. Bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, haleluya. Sikini mianaso, haleluya, haleluya. Yesus, glory bagi-Mu, bagi-Mu. Menyembahku, menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Biarlah pujian, ucapan syukur hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Yesus. Biarlah hati kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, haleluya. Sendiri miana masuk, glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Biar hati kami membawa ucapan syukur kami kepada penyembahan kami yang terbaik. Sebab Engkau yang kudus, Engkau layak terima pujian, sembah hanya bagi Raja di atas segala raja. Thank you Tuhan. Thank you. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, yang menjamah kami, menyentuh setiap hati, menyentuh setiap hati kami Tuhan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu
Ubah kami Tuhan, ubah kami, ubah kami. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan, sentuh setiap hati kami. Haleluya, kirana-Mu saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan
menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sentuh setiap hadirat, sentuh setiap kami, jamah setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dan 19. Ayat yang ke-14 dan 19 dikatakan firman Tuhan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa begini, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak mudah. Oh ya, saya menyadari hal demikian, tidaklah mudah. Apalagi gini, kita adalah orang-orang yang bahasa kekinian tersolimi gitu ya, merasa tersolimi. Jadi merasa yang dirugikan atau kena getahnya. Tetapi dikatakan bahwa kita harus melepaskan yang namanya sebuah pengampunan, melepaskan yang namanya yaitu berkat. Nah, itu tidak mudah. Jadi berkat itu bukan hanya diperkatakan saja, tetapi berkat itu bisa juga berupa yang namanya hal-hal yang lahiriah. Seharusnya kita melakukan demikian. Memang tidak mudah, tetapi tahukah saudara, dikatakan firman Tuhan, waktu kita melakukan hal yang demikian, ingat saudaraku, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Makanya kalau engkau ingin melihat bahwa mungkin orang-orang yang menganiaya kita, mungkin orang-orang yang tidak suka kepada kita, waktu engkau tidak membalas, waktu engkau berdiam diri, lihatlah saudaraku, Tuhan yang akan bertempur. Amin. Tuhanlah yang akan bergerak untuk membelamu, untuk membela saudara dan saya. Nah, memang waktu kita dianiaya, waktu kita diberlakukan tidak adil, pengennya kita menuntut, pengennya kita mungkin minimal kita berkata-kata, kita mungkin mencaci mereka, atau mungkin gini, hal yang kedua, kita akan memukul dia, membalas dia sesuai dengan apa yang dilakukan kepada kita. Tetapi dikatakan bahwa gini, seharusnya saudara dan saya harus memberkati. Yang mau memberkati katakan amin. Oh iya, memang tidak mudah saudaraku, apalagi kita ini sudah terluka, kita sudah pahit, dan kita untuk melepaskan berkat orang yang menganiaya kita atau orang yang betul-betul gini, yang merugikan dalam kehidupan kita. Wah, itu tidaklah mudah. Ini yang terjadi. Biasanya orang-orang demikian ini biasanya antara bos dan anak buah, antara suami dan istri yang terjadi yang namanya perceraian. Ini kadang terjadi saudaraku, antara anak dan orang tua, antara gini, om sama ponakan gitu ya. Jadi banyak hal saudaraku. Atau mungkin gini, orang-orang di dalam gereja, kita mungkin tidak melakukan apa-apa, atau mungkin orang-orang dalam komunitas kita tidak melakukan apa-apa, kita mungkin berdiam menurut kita saudaraku. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, yang namanya menyebarkan gosip, menyebarkan omongan kemana-mana. Tetapi dikatakan firman Tuhan, sudah, Anda harus berdiam diri dan berkatilah orang-orang yang menganiaya kamu, berkatilah orang yang mengutukimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, di ayat yang ke-19 ini itu akan bekerja. Sebab dikatakan bahwa gini, saudara-saudaraku yang kekasih,
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Yang mau katakan amin. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun saudara dan saya, waktu saudara dan saya berdiam diri. Nah, ketika orang yang menganiaya kamu tidak bertobat, ketika mungkin orang yang tidak suka kepadamu tidaklah bertobat, dia tetap yang namanya bersikukuh dengan kebenarannya sendiri. Ingat saudaraku, engkau akan dibela sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dikatakan saudara dan saya akan dibela sama Tuhan, sebab dikatakan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita berdiam diri. Memang, saya ulangi sekali lagi, memang waktu kita berdiam diri, kita tidak melakukan apa-apa dan kita tidak berbicara apa-apa, itu sesuatu yang menyakitkan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari please, kita harus praktek firman Tuhan. Amin saudaraku, kita harus praktek firman Tuhan. Berdiam diri, berdoalah, lepaskan berkat. Berdoa, iya, mungkin kalau ada berkat secara jasmani, berkati dia. Amin saudaraku, dan saudara akan melihat janji Tuhan, bahwa dikatakan bahwa murka Tuhan itu adalah, dikatakan bahwa gini, sebab dikatakan bahwa berilah tempat kepada murka Allah. Sebab dikatakan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau penghakiman, pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi saudara dan saya tidak ada yang namanya harus untuk menuntut balas, untuk menghakimi kembali lagi. Sebab itu ranahnya Tuhan. Amin saudaraku, itu ranahnya Tuhan. Jadi saudara dan saya tidak perlu menuntut balas, tidak perlu yang namanya mengganti untuk mengutuki lagi atau mengata-ngatai dan lain sebagainya. Itu ranahnya Tuhan. Dan biarlah gini saudaraku, kita mempersilahkan Tuhan bekerja. Amin. Saya ulangi sekali lagi, bahwa biarlah kita mempersilahkan Tuhan yang bekerja. Waktu kita berdiam diri, Dia yang akan bekerja dan Dia akan melakukan. Wah, perhatikan saudaraku, kalau Tuhan yang bekerja, itu di luar nalar pemikiran kita. Betul saudaraku, saya berkali-kali mengalami ketika saya berdiam diri, ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang di belakang ngomongin sesuatu yang tidak benar, di depan kita baik, di belakang dia ngomongin kita. Waktu kita berdiam diri, kita bawa dalam doa. Betul saudaraku, Tuhan sendiri yang akan bekerja. Wah, itu mengerikan banget, sangat mengerikan banget. Itu di luar nalar pemikiran kita itu terjadi, itu saudaraku. Mari sama-sama kita praktek, amin saudaraku. Sama-sama kita praktek untuk melakukan kebenaran ini. Sekali lagi, memang tidak mudah, tetapi lakukan dan kerjakan. Lihat, Tuhan akan bekerja, Tuhan yang akan berkarya, yang akan membelamu pada akhirnya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sebuah renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah renungan pagi hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu, untuk kebaikan Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini berbicara kuat dalam kehidupan kami. Bila kami terus melepaskan pengampunan, melepaskan berkat kepada orang-orang yang membenci kami. Sebab kami sadar kami tidak punya hak untuk menghakimi. Sebab penghakiman itu adalah milik-Mu. Tuhan, beri kami pemahaman dan kami mau melakukan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa menyerahkan hidup kami hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi sepanjang hari ini. Kiranya sepanjang hari ini kami dalam anugerah-Mu, kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.